Subaru tetap menatap kosong seolah pikirannya hancur. Betelgeuse mempertanyakan, mengapa kau berpura-pura gila? Subaru hanya merintih, gemetar, lalu berteriak putus asa, membuat Betelgeuse menertawakan kepura-puraannya. Priscilla awalnya marah, namun terkejut melihat Betelgeuse mampu membaca tindakan Subaru dengan mudah. Rem berbisik, pura-pura bingung dengan maksudnya. Anastasia dan Crash menjelaskan bahwa Subaru tidak berpura-pura, melainkan tidak punya cara lain untuk bereaksi. Tivey kecewa, mengira Subaru hanya mencari simpati, hingga Petra melempar kotak jusnya ke perut Tivey dengan marahnya. Beatrice menegaskan bahwa kontraktornya tidak berpura-pura. Suaranya lemah dan hampir sesak napas. Betelgeuse mengangkat Subaru, berteriak karena ia dicintai meski dihina. Kepala Subaru dibenturkan ke dinding gua. Darah mengalir dari heningnya. Betelgeuse menuduhnya malas, menatapnya dengan mata merah penuh kegilaan. Garfield berteriak penuh semangat bahwa Subaru akan bangkit kembali. Emilia berbisik penuh luka, "Tolong hentikan, Geus, jangan lakukan ini pada Subaru." Beatrice dalam hati bertanya, berapa lama Geus menderita sebelum Subaru datang? Roswell bergumam dengan rasa bersalah, menyalahkan Gospel gurunya yang tidak pernah menjaga kebahagiaan siapapun. Petra menolak berhenti menonton, bersumpah ingin melihat monster itu dihancurkan demi keluarganya. Suara dentuman menggema, lalu Rem muncul dengan tanduk bercahaya, wajah penuh amarah. Rem berteriak namanya dan melihat kondisi cowoknya itu. Ia menantang Betelgeuse atas nama Roswell. Ia akan menjatuhkan hukuman mati pada mereka semua. Betelgeuse mengejek, namun Rem melempar mace menghancurkan barisan kultus. Ia berteriak, "Jangan sentuh Subaru," sambil menebas musuh dengan sihir air bercampur darahnya sendiri. Betelgeuse justru menikmati tontonan itu, menggigit jarinya hingga berdarah karena terlalu bersemangat. Rem di teater memohon, "Tolong biarkan aku menyelamatkannya," membuat Okto dan yang lain bersorak penuh harapan. Anastasia merasa suasana sedikit lebih cerah. Crash berharap Rem bisa mengurangi penderitaan Subaru, namun Emilia memotong pembicaraan itu dengan gemetar. "Dia akan mati di tangan monster itu." Ram panik melihat kondisi adiknya, sementara Roswell semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Rem ditusuk di bahu, namun ia terus bertarung. Subaru perlahan membuka matanya, melihat gadis biru yang terluka demi dirinya. Crash meludah jijik, tak tahan melihat Betelgeuse menanyakan hal yang sama padanya di loop lain, tapi dengan maksud menghancurkan Rem. Garfield berteriak agar Subaru bangkit. Ram memeluk tubuh Rem, sementara Rem sendiri berbisik kalau dirinya benar-benar tidak berguna. Saat Subaru mulai sadar kembali, Rem tersenyum lembut padanya sebelum menyentuh tanah, ia ditangkap oleh kekuatan tak terlihat dan kekejaman yang tak manusiawi pun terjadi. Lalu seperti apa reaksi di teater? Garfield jadi aing maung, lebih maung dari sebelumnya, merebek sandaran kursinya karena tak tahan melihat Rem dipatahkan. Petra menangis lagi, matanya merah darah, tersedak oleh pemandangan brutal ini. Reinhardt menunduk hormat pada Rem kalau dia beneran seorang pahlawan. Rem terus mengulang, aku gagal, meski Ram berusaha menenangkannya. Ram sendiri hampir runtuh, tak sanggup menatap layar yang menampilkan tubuh adiknya dikretek. Emilia terkejut, wajahnya berubah penuh penderitaan karena gak menyangka Geus sengaja melakukannya pada Rem untuk menyakiti Subaru. Beatrice dan Roswell menatap layar dengan rasa sakit melihat sosok sahabat lama mereka berubah jadi monster. Anastasia meludah kata monster menunjukkan kebenciannya di layar teater. Priscilla dan Vel
untuk pertama kalinya sepakat dalam tatapan penuh kebencian itu. Crash menggenggam tangan Subaru lebih erat, berharap Subaru melakukan sesuatu. Ram berteriak agar tayangan kretek ini dihentikan. Ia lalu memeluk Rem lebih erat. Rem sendiri menatap Subaru dengan ketakutan, berbisik, "Apakah ini bisa jadi akhirku?" Ram menjerit, "Jangan katakan itu!" Membetaknya agar tidak membicarakan itu lagi. Wilhelm meludah, menatap layar dengan kebencian mendalam terhadap Beltegius, seolah setiap detik penyiksaan adalah penghinaan terhadap kemanusiaan. Suasana di ruangan berubah menjadi berat, penuh rasa putus asa dan amarah. Tidak ada lagi perdebatan atau keraguan. Semua sepakat bahwa Beltegius adalah monster yang harus dihancurkan. Akhirnya, kewarasan Subaru runtuh sepenuhnya. Ia berteriak dengan suara penuh kebencian, seolah kehancuran mental Subaru itu kayak terlalu dilebih-lebihkan. Beltegius memerintahkan para kultus untuk pergi dan melanjutkan ordel sesuai jadwal. Ia menatap Subaru yang meronta, lalu berkata, "Aku akan menilaimu sesuai kehendak Tuan kami." Subaru terus berteriak penuh kutukan, tak henti-hentinya mengulang sumpah untuk membunuhnya. Beltegius berhenti sejenak di depan tubuh Rem yang terjatuh. Dengan senyum menjijikan, ia berkata, "Kau juga seorang pecinta, tapi cintamu jatuh sebelum sampai padanya." Tubuh Rem dijatuhkan di kakinya, lalu ia menertawakan pengorbanan gadis itu sebagai pemalas. Subaru semakin menggila, berteriak berulang kali, dan Beltegius tertawa terbahak-bahak. Suaranya memenuhi gua. Subaru membalas dengan jeritan panjang, penuh keputusasaan dan amarah, bergema hingga seakan merobek dunia. Semua orang di teater terdiam. Wajah mereka terpaku antara keterkejutan dan ketidakpercayaan ini. Priscilla mencatat dengan nada terkejut, "Jadi jawabannya adalah amarah." Emilia menatap jeritan Subaru dengan hati yang remuk, penuh simpati, namun juga ketakutan melihat betapa murkanya kesatria yang ia cintai. Crash menggenggam tangan Subaru lebih erat dan berbisik kalau ia mengerti rasa sakitnya, tapi ini bukan dirinya yang seharusnya. Anastasia mengalihkan pandangan, setuju bahwa tampilan Subaru dalam amarah bukanlah sesuatu yang ingin dikenang. Reinhardt menenangkan Feld dengan pelukan, berkata lembut bahwa Subaru tidak ingin diingat dalam keadaan seperti ini. Feld menolak menunjukkan matanya, menyembunyikan emosi di balik rambutnya. Federica mencoba melindungi Petra, berkata ia tidak seharusnya menonton ini. Namun Petra menolak tegas kalau ia tak akan melewatkan satu detik pun. Subaru berhak menunjukkan sisi buruknya. Dia perlu berteriak seperti itu, bahkan lebih. Federica terdiam, tak mampu membantah tekad gadis kecil itu. Ram memeluk Rem erat, sementara Rem sendiri menatap Subaru dengan rasa takut. Ia bilang lagi sambil berbisik, "Apakah ini bisa jadi akhirku?" Ram menjerit, "Jangan katakan itu lagi." "Ah, laptop gue error."